Fayaqula rabbi laula akhadhani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Mereka kalau diizinkan kembali ke dunia ini, mereka tuh tidak mau ngumpulin harta lagi. Buat apaan? Yang ingin mereka inginkan adalah fa asaddaqa, ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, ingin menjadi orang soleh. Itu kalau diizinkan orang yang meninggal dunia. Nah kita nih belum meninggal, ya udah sadar ya, jangan sampai udah meninggal baru mau ingin kembali balik mau berbuat kebaikan, itu salah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, singkat saja. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintailah siapa yang engkau cintai. Cintailah apa saja yang ada di sekitar kita ini, silakan, itu karena naluri manusia, nggak bisa dibantah. Zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal minadhabi wal fiddati wal khail dan sebagainya, itu adalah naluri manusia. Zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa, itu dihiasi manusia itu kecintaan yang luar biasa terhadap wanita, istri, anak, harta, baik dari emas perak dan sebagainya, itu naluri manusia. Silakan. Tapi jangan sampai itu semua cinta kita melebihkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu jangan sampai. Allah sudah menyatakan ya ayyuhalladzina, karena itu bisa melalaikan kita dari ingat Allah. Kalau cinta kita udah terlalu berlebih-lebihan, Allah dan Rasulnya dinomorduakan, itu dikhawatirkan adalah kita akan lupa dan jauh dari ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dipersibuk, dilalaikan oleh harta dan anak. Dalam ayat ini kalau kita perhatikan tuh Allah memberikan cuma dua contoh, harta dan anak. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu lalai harta sama anak. Dan ini bisa dikias. Harta, anak, jabatan kamu, mobil kamu, kontrakan kamu, jangan sampai itu melalaikan kamu an dzikrillah, daripada ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang rugi nantinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Li'anna al-ibada majziyun bi a'mali min khairin fa khairun, syarrun fa syarrun. Berbuatlah amal kebaikan, karena seorang itu akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika berbuat yang kita kerjakan kebaikan, maka Allah akan balas dengan ganjaran pahala. Jika berbuat kemunkaran, Allah akan balas dengan siksa ataupun dosa. Atau bahasa gampangnya, hidup ini timbal balik. Kita kerjakan kebaikan, Allah balas dengan pahala. Ya, sekarang kita tanam ibadah sholat Jumat, ngaji rajin, sholat berjamaah, itu lagi nanam kebaikan. Seseorang akan nanti panen pada hari kiamat kalau dia menanam. Enggak mungkin orang itu panen kalau dia enggak menanam di dunianya ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat beramal. Jangan nunggu mati baru mau beramal. Dunia darul amal, dunia ini tempat kita berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat itu adalah tempat kita panen, tempat kita menuai hasil perbuatan kita di dunia ini. Enggak mungkin sekali lagi kita bisa manen kalau di dunianya saat ini kita santai-santai aja.
sholat jamaah nggak pernah, ngaji nggak pernah. Emang hidup ini mau berpoya-poya? Hidup ini emang hanya begitu Allah ciptakan? Tidak. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan tuh begitu saja, enak pergi sini tidak ibadah dan sebagainya? Wah, itu bukan begitu. Nanti kata kayak Ajibullah Syafi'i, kalau orang di dunia ini nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah dikerjain, nanti dia di akhiratnya menjerit kesakitan. Contoh, dulu kita masih kecil, ketika kita main layangan kena paku, itu kita lari nggak berasa, tapi ketika udah di rumah sakitnya luar biasa. Begitu juga di dunia ini nggak pernah ibadah, perintah Allah nggak pernah dikerjakan, santai-santai aja, nanti di akhirat dia menjerit depan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini, dan di tahun baru Hijriah 1440 Hijriah, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena hakikat Allah menciptakan kita tiada lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya akan menjadi tambahan ilmu kita, dan sisa umur kita ini kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.